Selamat pagi pemirsa Lingkar Pagi edisi Sabtu 21 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, Polresta Pati menegaskan tidak ditemukan aktivitas tambang ilegal di wilayah Kecamatan Sukolilo. Penegasan ini disampaikan setelah dilakukan penyelidikan lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penambangan tanpa izin resmi. Polresta Pati memastikan tidak ada aktivitas penambangan ilegal di Kecamatan Sukolilo. Hasil penyelidikan dari Satuan Reskrim menunjukkan hanya terdapat 2 lokasi tambang yang masih beroperasi, dan keduanya telah mengantongi izin resmi. 2 tambang tersebut adalah milik PT Rahayu Utama dan CV Trilestari yang berlokasi di wilayah Sukolilo. Penegasan ini disampaikan setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas penambangan tanpa izin. Menanggapi laporan tersebut, tim dari Polresta Pati langsung melakukan pengecekan ke lapangan. Polresta Pati juga menyatakan akan menindak tegas jika di kemudian hari ditemukan aktivitas tambang ilegal di wilayah hukumnya. Yang sudah kita laksanakan, ada beberapa informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sukolilo terdapat ada beberapa tambang ilegal. Kemudian sampai hari ini dari tim penyelidik Reskrim melaksanakan kegiatan untuk pengecekan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, dan ternyata memang sampai saat ini belum ada, ya. Kemudian hanya 2 yang sekarang masih melaksanakan kegiatan tambang, dan memang setelah kita cek ternyata ada 2, ya, PT Rahayu Utama dan CV Trilestari. Ini dua-duanya sekarang masih berjalan dan ada izinnya. Namun demikian bagi masyarakat, ya, khususnya warga wilayah Pati, kalau memang ada informasi ada tambang ilegal, kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan terhadap tambang ilegal tersebut. Pihak kepolisian mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi. Penanganan terhadap tambang ilegal akan terus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Mulai berita pertama pemirsa, Bupati Pati Sudewo melantik 89 pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Ia berpesan agar para pejabat dapat meningkatkan kinerja, loyalitas, bekerja secara terukur, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Inilah 89 pejabat administrasi dan pejabat pengawas yang mengambil sumpah janji jabatan dan disaksikan langsung oleh Bupati Pati Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati pada Kamis 19 Juni malam. Pelantikan tersebut termaktub dalam Keputusan Bupati nomor 821.2/096 tahun 2025 yang memuat 89 nama pejabat yang akan mengemban amanah di posisi dan tempat tugas yang baru. Dalam sambutannya, Bupati Pati Sudewo menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 ini murni bebas dari praktik jual beli jabatan. Ia meminta para pejabat yang dilantik agar bekerja secara tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. 89 orang di jabatan eselon 3 dan eselon 4. Pesan saya, dia menjalankan tugas sebaik-baiknya, ikhlas, tulus, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena tidak ada jual beli jabatan dalam pelantikan ini. Dia tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk mendapatkan jabatannya. Maka dia harus total memberikan pelayanan kepada masyarakat, bekerja sebaik-baiknya. Tidak ada praktek jual beli jabatan.
yang kemarin pelantikan, yang sekarang pelantikan, dan insya Allah ke depan semasa saya masih menjabat tidak ada jual beli jabatan. Ini dari hati nurani yang paling dalam. Jadi insya Allah tidak ada jual beli jabatan. Mereka yang berprestasi, yang bekerja baik, punya kesempatan untuk promosi. Tapi yang tidak bekerja baik ya harus dievaluasi. Utamanya adalah loyalitas. Ia juga berharap dengan posisi baru ini para pejabat mampu memberikan penyegaran, meningkatkan kinerja, serta menunjukkan loyalitas dalam membangun Kabupaten Pati lebih baik. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ajang pemilihan Duta Genre atau Generasi Berencana digelar di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Program dari BKKBN ini bertujuan untuk mencetak agen perubahan di kalangan remaja yang akan memberikan edukasi tentang perencanaan kehidupan berkeluarga serta masa depan yang lebih baik. Ajang pemilihan Duta Genre di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang mengusung tema Generasi Cerdas Hidup Bebas Tanpa Cemas. Kegiatan ini diikuti oleh 24 remaja dari 17 desa serta sejumlah siswa dari jenjang SMP dan SMA di wilayah setempat. Pemilihan Duta Genre di Kecamatan Pabelan telah diadakan dalam beberapa tahun lalu. Para pemenangnya nantinya akan mewakili kecamatan di ajang seleksi tingkat Kabupaten Semarang hingga ke tingkat Provinsi Jawa Tengah. Program ini bertujuan untuk menjaring remaja yang siap menjadi agen perubahan, mengajak teman sebayanya menjauhi pernikahan dini, dan berbagai bentuk kenakalan remaja yang masih marak di wilayah perdesaan. Lomba atau seleksi Duta Genre ini ya kita maksudkan untuk menjadikan remaja-remaja yang baik lah, yang baik. Mereka akan menjadi role model untuk memotivasi teman-temannya, kemudian mengajak teman-temannya untuk berbuat baik, mempunyai rencana yang baik untuk masa depan, termasuk tidak menjauhi nafsa, menjauhi pernikahan dini atau seks pranikah, kemudian menjaga organ reproduksi, dan juga mengajak untuk memperluas literasi tentang remaja. Dan banyak program yang telah kami sampaikan atas nama pemerintah ini untuk menganggarkan di desa-desa, dalam dana desa untuk menganggarkan Karang Taruna, pembinaan Karang Taruna, termasuk posyandu remaja, itu kegiatan-kegiatan yang positif termasuk sosialisasi. Jadi sasarannya adalah anak-anak remaja yang mereka punya talenta, punya semangat yang masih muda, dan harapan-harapan ke depan yang masih perlu bimbingan. Nah, anak-anak ini kita rekrut dalam arti dengan harapan yang pertama, program Banggakan Tanah ini bisa menjaring atau bekerja sama dengan anak-anak remaja yang milenial, sehingga mereka paham tentang bagaimana merencanakan program-program ke depan, kapan dia harus belajar, kapan dia harus siap nikah, kapan dia harus berumah tangga, dan seterusnya. Selain itu, pemilihan Duta Genre juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja. Pemahaman ini diharapkan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan masa depan dan menjaga diri di usia produktif. Aku ingin Kecamatan Pabelan itu juga nggak kalah sama kecamatan-kecamatan lain ataupun juga di Kota Salatiga. Lagian kan juga dulu awalnya aku ngiranya orang-orang Pabelan mah biasa-biasa aja ya. Ternyata waktu ikut ajang Duta Genre ini keren-keren dari penampilannya, dari public speaking-nya. Jadi aku yakin kalau aku dan teman-teman aku yang ikut ajang ini bakal bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat terutama di Kecamatan Pabelan ini. Kalau aspirasi saya ingin lebih untuk remajanya itu aktif dalam organisasi atau lebih sadar akan
bahaya seks pranikah atau tentang mengetahui edukasi tentang genre dan bahaya stunting atau penyakit lainnya yang masih merebak gitu Kak. Dan juga memberikan edukasi yang kesannya tuh masih tabu gitu di masyarakat desa, apalagi Pabelan seperti ini ya, terutama tentang pil KB dan memakai alat kontrasepsi dan juga mencegah kehamilan sebelum menikah. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79, Polres Kendal menggelar rangkaian kegiatan sosial dan olahraga yang melibatkan masyarakat luas. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi jadi wujud nyata kedekatan antara polisi dan rakyat. Polres Kendal menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-79. Beragam kegiatan digelar, di antaranya pembagian bantuan sosial berupa paket sembako untuk warga kurang mampu, layanan cek kesehatan gratis, serta olahraga bersama seperti senam massal dan jalan sehat. Masyarakat yang hadir tanpa antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial menjadi atmosfer utama dalam kegiatan ini. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Dalam momentum ini, Polri ingin hadir dan berbagi langsung di tengah masyarakat, mulai dari program bedah rumah, pembagian sembako, bakti sosial religi, hingga kegiatan olahraga bersama yang melibatkan masyarakat, TNI, dan jajaran OPD. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan pembagian hadiah door prize. Hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor, sepeda listrik, dan sepeda kayu diserahkan langsung oleh Bupati Kendal dan Kapolres. Sementara itu, hadiah hiburan lainnya berasal dari berbagai dinas dan instansi di wilayah Kendal. Pada hari ini tanggal 20 Juni 2025, jadi untuk Semarak Bayangkara ke-79, kita mengadakan olahraga bersama dengan mengundang dari pihak Forkompimda, ada dari Kodim 0715 Kendal, dari Kejaksaan, dari Pemda. Kemudian juga kita mengundang beberapa pihak perbankan untuk membuka stand di sini. Kami juga mengundang teman-teman UMKM untuk menyajikan makanannya di sini. Kemudian juga ada cek kesehatan dan ada beberapa lagi kegiatan yang kami lakukan. Harapannya dengan HUT Bayangkara ke-79 ini, masyarakat atau Polres Kendal lebih dekat lagi dengan masyarakat, lebih dipercaya, lebih profesional, dan yang terpenting Polres Kendal bagian dari masyarakat dan bisa diterima dengan baik. Bakti sosial, kemudian juga ada bakti religi, bakti kesehatan, dan dalam rangkaian nanti juga akan ada pemberian fasilitas bantuan air bersih, bedah rumah, dan ada beberapa kegiatan lainnya. Ia menambahkan melalui kegiatan bakti sosial ini, sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat, sehingga terwujud situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya.
Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi telah mengirim surat resmi kepada Badan Pangan Nasional untuk meminta penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke pasaran. Permintaan ini dilakukan menyusul kelangkaan beras SPHP di sejumlah pasar di Ngawi dalam beberapa bulan terakhir. Sudah beberapa bulan terakhir ini, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Bulog hampir tidak bisa ditemukan di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Hal ini membuat warga tidak mempunyai pilihan untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau, lantaran harga beras medium di wilayah setempat mencapai Rp14.000 per kilogram. Menyikapi kelangkaan beras SPHP, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat melakukan pengecekan stok beras di gudang Bulog Geneng. Meski stok beras di gudang itu melimpah, pihak DKPP tidak bisa mengintervensi untuk mengeluarkan beras tersebut. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, pada Kamis 19 Juni mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat resmi ke Badan Pangan Nasional Bapanas untuk menyalurkan beras SPHP ke pasar. Kendalanya cuma di kita tidak bisa intervensi yang terkait kebijakannya, karena kebijakannya kan dari pemerintah pusat. Jadi kita menunggu di intern kita dari pemerintah daerah juga sudah berusaha bersurat kepada pemerintah pusat melalui Bapanas. Kebetulan yang menangani adalah Bapanas. Jadi memang sudah banyak daerah juga yang sudah meminta untuk intervensi harga ini, terutama dari mungkin beras SPHP ya. Sebenarnya kita itu tinggal menunggu dari perintah Bapanas untuk melakukan penyaluran, baik itu Banpang maupun untuk melakukan intervensi di tingkat retail pasar melalui SPHP. Tapi itu tadi kembali, Bulog tidak bisa semena-mena untuk langsung mengeluarkan kebijakan pengeluaran sendiri, bahkan ketika dia mendapat perintah dari tingkat bupati maupun dari provinsi pun selama belum ada perintah dari Bapanas untuk melakukan. Stok beras Bulog di gudang Geneng saat ini sebanyak 32.170 ton dan gudang Keniten 6.542 ton, sehingga total stok beras di gudang Bulog Ngawi 38.700 ton. Stok beras tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ngawi yang rata-rata permintaan setiap bulannya mencapai 1.000 ton. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2025 di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Kamis 19 Juni lalu, yang menargetkan transaksi tahun ini melebihi 7,5 triliun atau lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.
Sastu Namo Buddhaya, negara-negara sahabat. Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2025 yang berlangsung mulai 19 Juni hingga 13 Juli 2025 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Pramono menyampaikan, meski PRJ tahun ini hanya digelar selama 29 hari atau lebih singkat 7 hari dari edisi sebelumnya, namun diharapkan dapat mencatatkan nilai transaksi yang melampaui pencapaian tahun lalu sebesar 7,5 triliun rupiah. PRJ merupakan wahana strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan adanya produk-produk dalam negeri termasuk dari UMKM. Saya berharap bahwa Jakarta Fair kali ini tidak kalah dengan Jakarta Fair yang berlangsung pada tahun 2024, di mana pada waktu itu transaksinya 7,5 triliun, dihadiri 6,3 juta. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini transaksinya melebihi 7,5 triliun dan juga dihadiri lebih dari itu. Walaupun pelaksanaannya mengalami waktu kependekan sehingga sekarang ini 29 hari dan mudah-mudahan saya kalau melihat animo dan juga fasilitas yang ada, mudah-mudahan target ini bisa tercapai. Yang pasti kita harus angkanya di atas 7 triliun. Ya kita berdoa saja kita bisa lebih dari 7,5 triliun. Memang ekonomi kan juga lagi agak berat, tapi saya yakin karena ini consumer good, masyarakat itu datangnya berbondong-bondong, lagi liburan sekolah, lagi pula Jakarta Fair menariknya ini kan gimmicks yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan luar biasa, sehingga masyarakat yang datang, mereka mau spending uang. Nah itu yang kita harapkan supaya kita juga membantu perekonomian khususnya kota Jakarta untuk roda perekonomian berjalan dengan baik. Adapun Jakarta Fair 2025 ini sekaligus menjadi perayaan hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta. Jakarta Fair 2025 menghadirkan beragam produk dari sekitar 1.500 stand dan lebih dari 2.500 peserta pameran, mulai dari kendaraan, kebutuhan rumah, makanan, produk kecantikan, UMKM, hingga kerajinan tangan. Pemirsa, pemerintah mendorong percepatan harmonisasi revisi Undang-Undang Penyiaran yang masih dibahas di DPR RI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan bahwa revisi ini penting untuk menjaga keberlanjutan industri media di tengah pesatnya perkembangan digital. Eksistensi media massa kian luntur dengan hadirnya platform digital, khususnya media sosial. Saat ini informasi semakin mudah beredar tanpa adanya proses menyimpan dan menyaring antara fakta dan kabar bohong atau hoax. Dalam acara diskusi revisi Undang-Undang RUU Penyiaran bersama pemimpin redaksi Lintas Media di Gedung Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis 19 Juni, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan situasi tersebut didukung oleh kebiasaan rata-rata masyarakat Indonesia yang menghabiskan 7 jam per hari dalam menggunakan gawai. Untuk itu, jelas Nezar, pemerintah mendorong percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini masih dalam tahapan harmonisasi di DPR. Reza menyebut UU tersebut juga memuat aturan mengenai keberlanjutan industri media. Nanti kalau draftnya sudah diterima oleh Komdigi, kita akan coba membaca dan mungkin akan memperkaya dengan DIM gitu ya, daftar isian masalahnya, dan sikap pemerintah dalam soal ini karena melihat disrupsi teknologi terhadap industri media, kita mencoba menjaga ekosistem yang sehat di dalam industri. Dengan demikian kita mendukung media sustainability-nya juga. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mengatakan pembahasan revisi RUU Penyiaran hampir rampung, tinggal menunggu diskusi bersama pihak platform digital guna memberikan keadilan terhadap industri media konvensional. Oleh karena itu kami akan sesegera mungkin mengundang platform digital yang besar seperti YouTube, Netflix, dan TikTok begitu, supaya kita menemukan satu kesepakatan dan ini bisa dimasukkan juga ke dalam rancangan undang-undang penyiaran. Jadi nggak melulu mengurusi media konvensional yang ada di sini begitu. Jadi supaya tadi dibilang ada asas keadilan begitu ya.
Komisi 1 DPR RI menargetkan pembahasan mengenai RUU penyiaran bersama sejumlah pihak selesai pada akhir 2025 dan pada awal 2026 sudah bisa diserahkan kepada pemerintah. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau memusnahkan 7 kg barang bukti narkotika dari hasil pengungkapan sindikat narkoba di wilayahnya. Dalam konferensi pers, BNNP menegaskan komitmennya memberantas jaringan narkotika demi melindungi masyarakat. Kami selaku di tempat ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau memusnahkan sekitar 7 kg barang bukti narkoba dari total 8 laporan kasus narkotika di wilayah tersebut. Secara rinci, barang yang dimusnahkan tersebut ialah 5.117,13 gram sabu dan 1.916,41 gram ganja. Dalam konferensi pers di Batam, Kamis 19 Juni itu, Kasih Intelijen BNNP Kepri Kompol Tafsir Rudin mengungkapkan dari kurang lebih 7 kg barang bukti yang akan dimusnahkan, pihaknya berhasil mengamankan 11 tersangka sindikat narkotika di wilayah Kepulauan Riau dan 2 lainnya dari BNNRI. 12 tersangka diantaranya telah berhasil diamankan, sedangkan 1 lainnya masih dalam proses penyelidikan. Ditambahkannya, seluruh penangkapan berlangsung dalam rentang waktu hampir 3 bulan mulai dari akhir Februari hingga Mei 2025. Modus operandi yang digunakan tersangka antara lain dengan melakukan pengiriman melalui jasa ekspedisi, penyelundupan via bandara, penyimpanan di hunian pribadi, serta transaksi langsung di tempat umum. 11 orang tersangka hari ini. Hari ini 11? Ya. Dari berapa laporan? 8 kasus narkotika, kemudian 1 kasus narkotika yang ditangani pusat dengan 2 orang tersangka. Musnahan barang bukti narkotika yang akan dilakukan saat ini adalah merupakan upaya proteksi masuknya narkotika dari luar dan sekaligus membawa dampak yang baik. Pasalnya dari jumlah barang bukti narkotika yang dimusnahkan tersebut, akan berhasil menyelamatkan sekitar 25.000 warga kita. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan sejumlah pasal yang berbeda, yang memuat hukuman minimal 4 tahun penjara hingga maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih? Dari tadi kok apem-apem mulu. Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Dinas Kebudayaan Sumatera Barat menggelar pameran patung internasional bertajuk 95 tahun Arbi Samah di UPTD Taman Budaya Kota Padang. Pameran berlangsung hingga 23 Juni dan menampilkan karya pematung dari Sumatera Barat, Yogyakarta, Jakarta, serta negara seperti Belgia, Jepang, Filipina, Malaysia, dan Nepal. Pameran Patung Internasional 95 Tahun Arbi Samah, pelopor patung abstrak Indonesia, dibuka di Galeri Taman Budaya Kota Padang, Kamis malam 19 Juni. Arbi Samah merupakan seniman berdarah Minang kelahiran Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi, usai membuka acara mengatakan, pameran patung ini merupakan sebuah perayaan atas warisan seni, pemikiran dan keteladanan seorang tokoh yang telah menorehkan jejak sejarah penting dalam lanskap budaya Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya sekedar penghormatan kepada tokoh seni, tapi juga sebagai ruang edukasi, apresiasi, dan inspirasi bagi generasi muda. Kami berharap dari sebagai wakil gubernur Sumatera Barat, kami berharap ada the next Arbi Samah berikutnya. Jadi Arbi Samah melahirkan banyak sekali anak-anak ideologisnya dan karya-karyanya akan terus diingat sampai kapan. Kurator pameran Aurora Murniayati Arbi mengatakan, pameran patung dengan tema abstraksi tanpa batas mencerminkan semangat Arbi Samah yang menilai patung abstrak tidak memiliki lintas batas, geologi, ideologi, ataupun politik. Kalau Bapak pada prinsipnya, tema-tema beliau itu adalah perempuan, kasih sayang, ibu dan anak, kemudian juga ada alam Minangkabau, seperti ada juga Minangkabau sendiri yang beliau tulis, kemudian juga alam lain seperti penjaga pantai. Kemudian di samping itu, saya juga ingin menyajikan bekas kebakaran. Jadi waktu 2009, Sumatera Barat kena gempa yang bencana nasional. Kemudian beliau juga hancur karya-karyanya, lukisannya, patungnya, galerinya. Jadi di sini kenapa ini diangkat? Message-nya, pesannya adalah mitigasi bencana. Kemudian pelestarian warisan budaya. Walaupun dia hilang fisik, tapi maknanya juga masih ada. Selain karya Arbi Samah, pameran patung internasional ini juga menampilkan sebanyak 36 karya lain dari pematung dalam negeri seperti Sumatera Barat, Yogyakarta, dan Jakarta, dan juga dari mancanegara antara lain Belgia, Jepang, Filipina, Malaysia, dan Nepal. Pameran ini akan digelar hingga 23 Juni mendatang. Pemirsa, Bupati Maros, Kaidi Resam menyebut daftar tunggu haji di Kabupaten Maros mencapai 39 tahun, menjadikan yang terlama di Sulawesi Selatan. Ia berharap penambahan kuota haji tahun depan dapat mengurangi masa tunggu tersebut. Tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros, menyebabkan daftar tunggu mencapai 39 tahun. Karena itu tambahan kuota haji tahun depan menjadi harapan untuk mengurangi panjangnya daftar tunggu tersebut. Hal itu dikemukakan Bupati Maros, Haidir Syam, di sela-sela penyambutan kepulangan jamaah haji Kloter 12 Debarkasi Hasanuddin Makassar di Asrama Haji Kota Makassar Kamis 19 Juni. Ya, kami sebenarnya masyarakat Indonesia berharap semoga Kementerian Agama bisa melakukan negosiasi dengan baik dengan pemerintah Saudi untuk menambah kuotanya. Bayangkan 39 tahun, 32 tahun, malah ada yang sampai 40 tahun menunggu.
Panjangnya daftar tunggu menyebabkan sebagian besar jamaah haji Sulawesi Selatan yang berangkat ke Tanah Suci merupakan lansia dan masuk kategori berisiko tinggi. Debarkasi Makassar yang membawahi 8 provinsi di kawasan timur Indonesia tahun ini memberangkatkan calon jamaah haji sebanyak 15.845 orang. Sementara yang sudah tiba di tanah air per 19 Juni tercatat sebanyak 4.702 orang. Dalam kunjungan reses, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat di Kalimantan Utara. DPR menyorot sektor transportasi yang dinilai masih menjadi kendala utama dalam pengembangan potensi wisata di provinsi tersebut. Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dalam rangka kunjungan reses ke Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kegiatan ini, Komisi 7 DPR RI menaruh atensi terhadap industri hijau seperti kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI), pengembangan pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah di Kalimantan Utara. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Lamhot Sinaga, Kamis 19 Juni, menjelaskan bahwa Kaltara memiliki banyak potensi baik di bidang industri maupun pariwisata yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, masih terdapat kendala yang harus diatasi guna memaksimalkan potensi ekonomi tersebut. Ke depan kita akan dorong bagaimana aksesibilitas ini, bagaimana konektivitas, bagaimana penerbangan ke sini mudah dijangkau dan hospitality-nya juga mendukung. Nah, oleh karena itu mungkin ini tantangan besar ya, dan itu tidak mudah. Karena memang Kalimantan Utara ini adalah masih 13 tahun ya. Jadi memang ini wajar. Tetapi ke depan ini akan kita dorong aksesibilitas itu dan juga konektivitas ini akan kita dorong. Bahwa itu perlu memang konektivitas. Tanpa ada konektivitas ya tidak mungkin mudah dijangkau objek itu. Di samping itu juga adalah bagaimana kita mempromosi. Kalau kita tidak kurang promosi, siapa yang mau dengar, siapa yang mau tahu di sini ada wisata. Di sini wisata cukup, potensi wisata cukup banyak. Gubernur Kaltara menjelaskan bahwa terdapat sekitar 338 objek wisata di provinsi ini yang berpotensi untuk dikembangkan. Sehingga melalui kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ini diharapkan dapat mendukung konektivitas pariwisata di Kaltara. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Usai bertemu Presiden Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Rusia telah membantu Indonesia sejak awal kemerdekaan saat ekonomi nasional berada di titik terendah. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg pada Kamis 19 Juni. Prabowo menyebut kunjungan ini menjadi kunjungan kenegaraan pertamanya ke Rusia usai dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024 lalu. Dalam keterangan pers bersama Putin, Presiden Prabowo mengatakan pada tahun 2025 ini Indonesia dan Rusia memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Rusia menjadi mitra penting baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahkan kata Presiden, Rusia menjadi negara yang membantu pembangunan ketika Indonesia baru merdeka dan saat perekonomian masih terpuruk. Tidak hanya di ibu kota kami, tapi di kota-kota besar kami, begitu banyak gedung-gedung besar, jembatan, kereta api, pabrik-pabrik yang besar yang dibangun dengan bantuan Rusia. Pada saat Indonesia masih sangat miskin, Rusia membantu tanpa meminta kita kembali bayar hutang dalam waktu cepat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa rakyat Indonesia hingga saat ini tidak akan pernah melupakan kebaikan dan bantuan yang telah diberikan Federasi Rusia. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.